Pendidikan, ketemu lagi dengan saya, Laures William. Oke, kali berhubung ini bertepatan dengan tanggal 2 Mei dan hari ini juga adalah Hari Pendidikan Nasional. Ini saya akan mau bahas tentang pendidikan dan saya akan ditemani oleh narasumber saya yaitu Mr. Barsa. Silakan, Mr. Salah pendidikan. Salam pendidikan, Mr. Oke. Nah, Mr. Kita langsung pertanyaan aja ya. Langsung dia ya. Iya. Nggak diperkenalkan nih Mister yang masuk ini siapa? Oh iya, perkenalkan dulu Mr. Barsa. Itu salah satu guru di sekolah Kaliban dan dia mengajar juga di sekolah Kaliban. Oke, yang pertama nih Mister, itu apa itu pendidikan Mister? Itu pendidikan. Salam pendidikan untuk kita semua yang nonton di rumah. Terima kasih udah diundang ke podcastnya Mister Lores sebagai ketua OSIS dari SMP Kaliban ya. Iya Mister. Jiwa-jiwa itu harus tetap dipertahankan. Amin. Nah, karena ini kebetulan tanggal 2 Mei, coba kita lihat dulu bahwa setiap tanggal 20 Mei itu adalah diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hardiknas disingkatnya. Kenapa diperingati? Itu sebagai hal atau mengenang jasa para pahlawan yaitu Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan yang lahir itu pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai pendiri Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan belajar bagi rakyat kecil di masa penjajahan ketika akses pendidikan sangat terbatas untuk kita pribumi. Itu cikal bakal kenapa 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Pendidikan, sebagai mengenang jasa para pahlawan, sehingga kita punya semangat yang sama seperti Ki Hajar Dewantara dalam belajar. Itu untuk pertanyaan selanjutnya Mister. Bagaimana menurut Mister kualitas pendidikan di Indonesia Mister? Soalnya yang saya sering lihat itu kebanyakan murid-murid itu sering bolos. Ya. Pernah bolos nggak? Kalau saya masih belum pernah Mister. Siap. Kualitas pendidikan Indonesia saat ini. Secara umum soalnya kualitas Indonesia masih berada pada tahap berkembang. Ada kemajuan dalam akses dan fasilitas, namun masih terdapat tantangan besar dalam hal pemerataan kualitas, terutama di daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak sekolah di kota besar sudah menerapkan teknologi, sementara di daerah 3T yang tertinggal masih kekurangan tenaga pengajar, buku, bahkan ruang kelas yang tidak layak. Artinya ada kesenjangan antara sekolah yang di kota dengan yang di desa, baik secara fasilitas maupun dari ketersediaan tenaga pendidik yaitu guru. Jadi ya itu menjadi tugas dan tanggung jawab para pemerintah khususnya dinas pendidikan gitu untuk bisa memeratakan pendidikan di kota dan di desa. Itu yang menjadi tantangan atau kelas pendidikan. Untuk pertanyaan selanjutnya Mister, itu apa tantangan terbesar dalam sistem pendidikan saat ini Mister? Tantangan yang terbesar itu ketimpangan akses dan kualitas. Akses itu berarti cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan atau belajar, dan kemudian tentang kualitas yang diberikan. Selain itu kurikulum yang kurang fleksibel dan tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Kesejahteraan guru juga yang belum merata. Dan frekuensi perubahan kebijakan yang membingungkan para pelaku pendidikan juga menjadi masalah serius. Kurikulum kita itu sering berubah-ubah. Ya. Gitu. Mungkin Lores kan seorang siswa, mungkin kurang mengerti tentang ini. Tetapi artinya gini, kurikulum itu adalah konsep cara mengajar yang sering berubah-ubah di negara kita ini. Dan kemudian Lores juga tahu bahwa tidak semua guru itu mendapatkan gaji yang layak. Jadi ya biar Lores sebagai seorang pelajar bisa memahami itu, bahwa guru belum sejahtera secara merata, dan frekuensi perubahan kebijakan antara dinas pendidikan dengan di sekolah dan sebagainya sering menjadi rusak atau menjadi penghalang untuk pendidikan Indonesia saat ini. Dan itu menjadi tantangan terbesar menurut Mister dalam sistem pendidikan saat ini. Untuk selanjutnya nih Mister, bagaimana cara Mister meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia Mister?
Kalau Mister bilang di Indonesia memang kurang bisa lah kalau di Indonesia. Bisa-bisa saja. Bisa, tapi Doakan Mister menjadi Menteri Pendidikan nanti. amin Mister. Untuk di sekolah Kaliban lah. Kalau di Indonesia masih belum. Masih terlalu luas jauh, ya. Jauh. Mister lebih ke memang kalau untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pertama ya Mister harus berubah juga. Mister harus introspeksi diri. Kan Mister sebagai seorang guru yang dicontoh dan ditiru. Jadi Mister harus benar-benar menjadi teladan untuk para siswa-siswi Mister sebagai tokoh yang mereka akan lihat setiap hari gitu kan. Maka Mister akan meningkatkan kualitas Mister dengan cara ikut seminar, ikut pelatihan-pelatihan, mendengarkan metode-metode belajar yang bagus gitu. Kemudian Mister juga harus sejahtera. Kalau Mister sejahtera, maka Mister akan belajar itu pun enjoy kan. Kita nggak memikirkan utang lagi kan gitu. Artinya Mister akan ngajar dengan enjoy. Kenapa? Karena Mister udah punya ekonomi yang berkecukupan. Maka Mister harus benar-benar bisa dulu membuat Mister itu layak menjadi seorang guru. Ke diri Mister dulu. Kemudian menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan abad 21 ini, artinya Mister harus benar-benar bisa beradaptasi dengan AI, dengan teknologi yang berkembang pada saat ini. Mister harus bisa berkolaborasi dengan AI, dengan teknologi dalam proses pembelajaran Mister. Makanya kalau metode Mister mengajar itu kadang Mister kasih tugas proyek untuk anak-anak. Mereka yang menjadi guru sendiri gitu-gitu. Jadi Mister akan sesuaikan dengan perkembangan abad ke-21. Kemudian kita kalau untuk Indonesia ya, Mister memang kita sebagai tokoh pendidikan atau sebagai orang yang kan memberikan saran. Artinya ya seperti tadi tantangan terbesar kan kesenjangan antara sekolah di desa dan di kota. Semoga pemerintah bisa membuat itu rata, meratakan itu. Artinya di desa juga harus fasilitas lengkap, guru-guru harus ada di sana dan mereka berkualitas gitu. Ya, dan yang paling utama adalah bisa berkolaborasi antara guru dengan AI. AI juga, dan murid dan orang tua. Harus saling mendukung. Jangan saling menyalahkan, tetapi saling mendukung, saling membangun sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan baik dan nyaman. Itu yang cara Mister untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Mister, kan semisalnya nih Mister jadi Menteri Pendidikan. Amin. Jadi kayak semisalnya nih yang seperti Mister bilang tadi, kualitas di desa dengan di kota kan berbeda, Mister. Itu kalau semisalnya kayak kualitas yang di kota ini kita limpahin ke desa, itu kira-kira desanya bakalan maju kayak kota nanti atau enggak, Mister? Pasti maju, karena yang membuat suatu daerah itu berkembang adalah pendidikannya, SDM-nya, sumber daya manusianya. Sejelek-jeleknya sumber daya alamnya, kalau sumber daya manusia bagus akan bisa berkembang. Tetapi sebaliknya, sebagus-bagusnya sumber daya alam manusianya, kalau SDM-nya kurang, ya akan tertinggal terus. Ya contoh kita tinggal di mana? Di kota. Di kota apa namanya? Kota Batam gini. Apakah secara alam kita ada? Secara alam kita ada, Mister. Cuman beberapa sudah mulai diratakan dan diganti dengan kota untuk supaya manusia itu lebih bisa tinggal di sini lebih banyak lagi, menampung orang. Terus apakah sumber daya alam itu misalkan bisa nggak bertani di sini kamu? Untuk yang saya lihat itu bisa bertahan, Mister. Karena beberapa orang dari sini itu mengelolanya itu dengan baik, Mister. Kenapa dia bisa mengelola dengan baik? Itu karena pendidikannya, Mister. Kan kamu bisa jawab. Jadi kalau kita pintar, apapun bisa kita lakukan. Jadi tidak menjadi sebuah hal menghalang untuk kita, dimana dengan SDM kita bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Maka kembali sumber daya manusia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, Mister, itu apa peran teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Mister? Teknologi itu menjadi alat yang luar biasa sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena pembelajaran itu bisa kita gunakan dengan cara online atau daring. Bagaimana kita buka akses belajar di mana saja pun kita bisa, di mana saja kita bisa belajar dengan adanya teknologi. Kemudian platform digital membantu guru dan siswa belajar interaktif dan variatif. Misalkan Mister guru, kadang banyak platform-platform yang membantu Mister dalam proses belajar. Tinggal searching aja di Google akan dapat gitu. Di bahan materi. Iya. Jadi bisa nggak terlalu lagi baca buku yang tebal-tebal, tinggal searching aja di ChatGPT akan ada banyak. Ya membantu sekali.
Maka kita harus bisa menggunakan teknologi dengan sangat baik. Dan sistem informasi sekolah membantu manajemen pendidikan lebih efisien. Artinya dengan teknologi itu membuat segalanya lebih efektif dan lebih efisien. Jadi teknologi juga ya harus benar-benar diselaraskan dengan pendidikan kita. Jadi harus berkolaborasi, harus memanfaatkan pendidikan itu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi biar lebih mudah kita belajar. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mister, apa metode pembelajaran yang paling efektif dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajarannya, Mister? Tujuannya adalah bahwa anak itu menjadi kreatif dan inovatif ya. Kreatif. Maka yang paling sering harus kita lakukan adalah membuat pembelajaran itu berbentuk proyek, tugas proyek. Tetapi kembali saya tekankan kepada para guru untuk tidak memberikan tugas proyek yang melebihi batas kemampuan anaknya, sehingga bukan orang tua yang mengerjakan. Ini kan banyak proyek-proyek atau tugas-tugas yang dikerjakan siswa justru orang tua atau wali murid yang mengerjakan. Berarti tidak sesuai dong. Maka guru-guru harus melihat dengan kemampuan anaknya, bisa tidak mengerjakan. Kalau tidak bisa jangan dipaksakan, sehingga bukan orang tua yang mengerjakan proyek itu tadi. Kamu pernah nggak seperti itu? Kalau untuk saya masih belum, besar. Soalnya proyek yang pernah dikasih sama guru-guru itu menurut saya itu masih bisa kamu kerjain. Ya. Tapi sesuai. Gampang semua gitu. Sesuai dengan kemampuanmu berarti kan? Iya. Tapi yang saya lihat tuh kalau misalnya saya bisa, tapi banyak teman-teman saya yang kurang. Iya. Tapi kan artinya kalau dia berusaha bisa kan? Iya, bisa. Tanpa harus dibantu orang tua seharusnya. Cukup orang tua memberikan uang aja. Begitu orang kita yang siswa yang mengerjakan. Kemudian menyelesaikan masalah dunia nyata itu seperti ini. Siswa mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalkan kamu punya masalah, kamu boleh minta saran ke mister, tetapi yang menyelesaikan masalah itu kamu. Jangan dikit-dikit orang tua, dikit-dikit guru gitu loh. Kamu ada masalah dengan teman di kelas, lapor ke guru gitu loh. Coba kamu selesaikan secara berdua, sendiri, nyata gitu. Itu membuat kamu belajar untuk nanti kehidupan nyata yang asli, kamu udah bisa menghadapi. Kemudian mendorong pendekatan multidisiplin. Multidisiplin ini, anak-anak sekarang ini kurang disiplin semua. Iya itu, kamu sendiri masih siswa nih. Kamu lihat teman-temanmu seperti apa, atau kamu sendiri apakah sudah disiplin atau tidak. Disiplin itu hal kecil, misalkan bangun tidur jam berapa, setelah bangun ngapain, mengerjakan tugas atau tidak, disiplin lah. Dan mendorong keterampilan sosial berpikir kreatif. Artinya sekarang ini banyak platform yang membuat kita itu menjadi orang kreatif. Sekarang semuanya bisa dijadikan konten, semua bisa dijadikan media-media, sehingga kita itu kreatif. Bahkan untuk mencari uang pun sekarang tidak perlu kita harus keluar dari rumah, bisa dari rumah bisa kita cari uang. Jadi harus memang kreatif dengan keterampilan sosial itu berarti relasi kita dengan orang. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mister, apa kelebihan dan kekurangan dari sistem pendidikan di Indonesia, Mister? Kelebihannya kurikulum nasional yang menyatukan identitas Indonesia. Artinya kurikulum itu seluruh Indonesia menggunakan. Itu menentukan identitas kita sebagai warga negara Indonesia atau negara Indonesia. Kemudian banyak program beasiswa yang dilaksanakan dan bantuan pemerintah itu banyak. Tapi itu tadi pengelolaannya bagaimana. Tetapi pemerintah sudah banyak memberikan beasiswa kepada siswa-siswi yang akan dibantu secara dana bos itu ada, dibantu ke sekolah. Kemudian budaya gotong royong masih hidup di lingkungan pendidikan. Artinya kita masih ada budaya gotong royong di mana kita bisa bekerja sama dalam menyelesaikan sesuatu. Tapi kurangnya ada beberapa juga. Itu tadi kurang merata antara pendidikan desa dengan kota, ketergantungan pada hafalan, kemudian kualitas guru tidak merata, dan infrastruktur pendidikan belum optimal di banyak daerah. Itu menjadi kekurangan pendidikan Indonesia pada saat ini. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, Mister, itu kenakalan remaja sama cara penanggulannya. Kalau kita berbicara tentang kenakalan remaja ini nggak akan ada habisnya sebenarnya. Ya banyak. Kalau misalnya kita tegur pun mungkin obat lah dalam, anggaplah paling lama setahun, 2 tahun. Tahun selanjutnya bertemu kawan lagi, lanjut lagi. Ya, tetapi cobalah bisa coba jelaskan beberapa kenakalan. Kenakalan remaja itu seperti bullying, itu udah kenakalan. Bullying, tawuran, kemudian ada lagi penyalahgunaan narkoba,
kemudian pergaulan bebas, seks bebas, apalagi remaja-remaja saat ini, itu salah satu contoh kenakalan remaja. Bagaimana cara penanggulangannya? Kembali ke kita sebagai orang tua, guru, harus bisa pendekatan secara psikolog secara emosional kepada anak-anak ini. Karena mereka mencari jati diri sebenarnya. Kemudian membentuk kegiatan positif. Makanya saya sangat setuju dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, di mana anak-anak itu punya wadah untuk mengembangkan potensinya. Misalkan Lores suka bermain basket, ada disiapkan tempat wadah untuk bermain basket. Lores suka misalkan bernyanyi, dibuat eskul khusus untuk orang yang suka bernyanyi. Daripada dia menggunakan waktunya untuk bermain HP, di mana kadang media sosial itu banyak hal-hal negatif yang terlihat. Jadi kan tidak bagus. Mendingan dia mengembangkan potensinya dengan wadah yang diberikan oleh sekolah atau orang tua mencari tempat lain. Kemudian memperkuat karakter sejak dini, sejak TK, SD, dan SMP, dan membangun komunikasi terbuka antara anak, orang tua, dan artinya kita bisa sharing seperti itu. Oke, tadi ada sih kepikiran, cuman depan itu apa ya tadi? Oh iya, untuk kenakalan remaja tadi misalnya, kan yang saya temuin nih beberapa remaja udah mulai banyak yang merokok lah. Itu menurut Mister itu kira-kira hal yang wajar atau enggak bisa? Kalau merokok itu nggak wajar. Enggak wajar. Tapi kayak semisalnya itu nyoba karena diajak teman gitu misalnya. Nggak wajar juga, berarti dia gampang tergoda. Dia udah tahu, dia pasti udah tahu. Kalau dia SMP pasti tahu benar dan salah. Bahwa rokok itu Berbahaya. kan berbahaya, kan ada tulisannya. Tetapi kadang itu tadi dia tidak bisa menahan godaan untuk tidak melakukan hal itu. Kembali ke diri masing-masing. Mister sampai saat ini tidak merokok. Makanya Mister punya hak untuk melarang siswa tidak merokok. Kenapa? Karena Mister nggak merokok. Tapi kalau Mister merokok, Mister larang orang lain tidak merokok, berarti Mister nggak memberikan contoh yang baik loh. Misalkan nih Mister merokok nih, terus dia bilang, kamu jangan merokok. Kan Mister langsung itu kayak nunjuk ke diri Mister sendiri. Mister kan merokok. Jadi Mister ngelarang sesuatu itu pada saat Mister melakukan, kamu melarang, jangan nakal, kamu aja ribut misalkan, kan nggak sesuai dong gitu. Jadi kalau Mister melarang itu jangan merokok karena Mister merokok, jangan jangan minum karena Mister nggak minum alkohol dalam kutip kayak gitu. Kalau minum air mineral wajar minum ya. Iya minum. Tapi ada tradisi-tradisi mana di kampung Mister itu harus minum itu. Tapi bagi Mister ya lain. Mendingan Mister jaga kesehatan aja. Jadi untuk Lores yang masih remaja, tidak ada salahnya kamu membuat sesuatu jadwal kehidupanmu atau ritme kehidupanmu, konsep kehidupanmu, biar kamu menjadi orang yang lebih baik dari yang lain. Bagi Mister punya, mungkin ini salah bagi orang lain, tapi Mister punya kata-kata seperti ini. Semakin banyak orang rusak, kalau kita tetap bagus, nggak apa-apa, karena sainganmu berkurang. Iya bisa. Kalau makin banyak orang bodoh, kalau kamu pintar sendiri kan kamu makin up level. Iya, kamu punya peluang lebih besar untuk sukses karena orang ini nggak bisa. Gitu. Iya bisa. Gitu. Jadi Mister nggak akan, dan Mister nggak terlalu kepo dengan kehidupan orang lain. Misalkan ada yang udah biarin aja gitu. Artinya kita ingatkan kalau dia nggak mau ya sudah oke lah. Gitu. Nggak terlalu. Artinya tapi sebagai guru, sebagai kamu masih siswa Mister ada hak untuk mengingatkan. Tapi kalau kamu sudah keluar ya udah itu terserah kamu gitu. Jadi ya Mister orangnya, apalagi di hari pendidikan ini, yang paling penting adalah introspeksi diri Mister sendiri. Sebagai seorang guru udah bagus atau tidak, kemudian ya Mister akan terapkan ke kelas. Kan tadi Mister juga sempat bilang kan, itu kenakalan remajanya, terus sama cara penanggulannya itu dengan cara melakukan hal positif Mister. Contohnya ekstrakurikuler ini, atau enggak bermain basket contohnya seperti saya. Dan kalau misalnya kita di lingkungan sekolah nih Mister, kita ingin melakukan hal itu, terus sekolah ini tidak menyediakan fasilitas yang cukup lah Mister. Contohnya kayak kita kan punya lapangan basket ini, tapi bolanya nggak disediain oleh gurunya Mister, kayak saat pada jam pulang ke sekolah. Kan udah ada aturan, ada ekskulnya kan. Ya ada ekskulnya sih. Maksudnya kalau jam kepulangan ya kamu pulang, udah jam kepulangan namanya. Kenapa dibikin aturan itu? Biar kita sebagai manusia itu punya konsep-konsep yang jelas. Gak suka-suka kita gitu. Kita hidup di
makhluk sosial. Kita harus menjaga juga lingkungan kita. Nah, kalau kamu disuruh pulang, kamu basket, berarti kan kamu udah menyalah aturan. Kecuali gurunya mengizinkan. Kenapa? Karena kan pada saat kamu basket orang kepulangan bisa saja kamu kena orang lain dan sebagainya gitu. Jadi kadang kalian sebagai seorang siswa itu harus bisa melihat apa sih maksud dari guru yang melarang. Jangan langsung sensi gitu. Jangan langsung ini kok pelit kali gitu. Bukan. Karena guru-guru itu kadang mikirnya nanti kalau saya kasih bola main basket nggak bertanggung jawab, semua main, ada yang kecelakaan, ada yang jatuh, kan gurunya juga disalahkan. Nah, kecuali kalau pada saat eskul memang udah jelas itu jamnya. Itu loh. Tapi yang saya lihat di sekolah ini itu masih kayak tiap jam kepulangan sekolah nih ada yang membawa bola sendiri misalnya dari rumah, itu kira-kira diizinin atau enggak bisa? Seharusnya tidak. Sebagai wali kelas harus menindaklanjuti itu. Seharusnya tidak. Kan kita punya aturan. Tapi ya itu menjadi sebuah PR nanti untuk Mister. Oke ya, artinya PR untuk kita, dan ini adalah pembicaraan dapur kita, sekolah kita nanti depan orang banyak. Oke, cukup bisa. untuk hari ini. Cukup bisa. Ada yang mau disampaikan ke teman-temanmu di luar sana yang menonton kita pada? Yang pertama itu udah pasti jangan terlalu sering lah berteman dengan teman yang mengajak kamu ke hal yang lebih negatif. Itu bertemanlah dengan teman yang lebih mengajakmu dengan hal positif. Contohnya nih, ada teman kamu yang sering ngajak kamu main basket, itu ditemenin. Kalau misalnya pun kamu nggak bisa tapi diajak, mungkin kita coba ikutin lah, kita sambil belajar juga untuk ngelakuin hal positif itu daripada kita harus keluar ngelakuin hal negatif. Contohnya merokok, itu yang paling sering saya temuin. Untuk yang kedua itu jangan lupa subscribe channel ini. Thank you. Terima kasih ya. Yes. Biasanya kamu yang wawancara Mister ya kak? Iya. Thank you. Thank you. Bye bye. Salam pendidikan.